Oke, kita live ya sekarang di TikTok lagi. Jadi live kali ini saya mau ngucapin selamat kepada diri saya sendiri. Jadi enggak. Di sini saya mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah support akun TikTok saya gitu ya. Sampai sekarang akhirnya saya bisa tembus di 10.000 followers TikTok walaupun saya ibaratnya enggak ngonten pakai muka sendiri gitu ya. Saya ngonten dengan tujuan untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, walaupun saya ibaratnya tidak tampil muka begini, tapi seenggaknya saya bisa upload konten sampai 10 konten per hari. Nah, itu ya adalah niat saya untuk membantu teman-teman ibaratnya mendapatkan konten-konten yang bermanfaat dan bisa membantu teman-teman berkembang lagi gitu ya dengan motivasi juga tips and trick yang saya berikan di akun TikTok ini gitu. Thank you banget. Sekarang akhirnya udah tembus 10.000 followers. Selamat 10.000-nya bang. Oke, thank you, bagus. FF bagus, PUBG jelek. Ya, thank you ya ini. Kang Dean sudah aku WA. Oh iya, chatnya mungkin banyak ya, numpuk. Coba Kang Kajirin DM deh ke TikTok aku coba. Soalnya numpuk, chatnya saya nggak tahu nih yang mana. Coba DM nomornya yang mana ya, biar aku cek nanti. Karena ya sekarang yang ngechat ke WA tuh sehari bisa ratusan gitu. Ya, jadi nanti aku cek lagi ya. Soalnya ganti nomor sih ya. Jadi aku agak bingung juga. Banyak banget yang ngechat ke WA aku gitu. Dan itu juga sebagian dibalasinnya sama admin kan, itu bukan WA pribadi soalnya ya, itu WA bisnis gitu. Jadi sebagian dihandle sama admin. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing juga sebuah materi ya untuk ibaratnya apa ya? Untuk merayakan bahwa udah tembus 10.000 followers nih. Tadinya saya mau bikin giveaway tapi nanti deh ya saya post dulu gitu untuk ibaratnya giveaway-nya apa supaya nanti yang ikut live-nya juga banyak gitu ya. Jadi nanti kedepannya ya mungkin saya coba nih bikin giveaway buat followers ya kalau makin banyak yang ibaratnya follow akun ini. Oke? Nah, jadi di sini saya mau sharing ke teman-teman gimana sih caranya saya bisa dapetin 10.000 followers di TikTok gitu kan. Apa aja sih yang dilakuin, kenapa sih bisa walaupun ibaratnya nggak tampil muka sendiri, walaupun nggak joget-joget gitu ya, walaupun nggak bikin konten yang kontroversial, walaupun nggak bikin konten pamer, tapi akunnya tetap bisa berkembang. Ya, jadi yang saya lakukan adalah saya menjadi yang paling rajin di antara semua konten creator di TikTok. Kenapa saya bilang saya yang paling rajin? Karena bayangin aja teman-teman, saya sehari itu upload 10 konten. Ya, setiap hari saya upload 10 konten. Teman-teman bisa hitung ya. Jadi kalau teman-teman lihat dalam sebulan saya bisa upload sampai 300 konten. Bayangin ya. Ya, walaupun saya nggak tampil muka, tapi saya mengusahakan bahwa saya akan menjadi yang paling rajin. Makanya saya upload sampai 10 konten per hari. Nah, itu adalah ibaratnya salah satu usaha saya juga ya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dalam jumlah yang banyak. Tujuannya supaya teman-teman setiap buka TikTok ada konten saya, setiap buka TikTok ada konten saya. Dan akhirnya sekarang saya bisa tembus 10.000 followers ya di TikTok. Wah, seneng banget ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tembus 10.000 followers juga tapi sekarang belum tembus, ya udah coba deh ikutin jejak aku ini ya. Upload 10 konten per hari gitu. Karena dari 10 konten pasti ada aja tuh yang viewersnya banyak gitu. Misalnya kita upload 10 nih. Oh, ternyata sisanya dapetin feedback yang bagus. Ya kita ibaratnya 9-nya nggak perform juga, tapi karena ada satu yang perform, ya kita followers tetap keangkat gitu ya. Dan ibaratnya banyak juga yang nge-DM-in saya, bang terima kasih ibaratnya bang terima kasih konten-kontennya bermanfaat ya. Digital Printing ID punya Kang Dean mantap, nggak nyesel pokoknya. Siap, thank you Kang Rizal ya. Sekarang kita gas lagi ya, sekarang produksi udah saya bikin makin cepat lah ya. Casing juga udah aman sekarang, malah sekarang bisa pakai brand sendiri gitu ya. Pokoknya udah siap ngegas lagi untuk sekarang, oke? Nah, halo Jana, ada yang bergabung juga Jana ya. Baba juga. Nah, jadi buat teman-teman di sini kalau ada yang punya pertanyaan seputar nambahin follower di TikTok, langsung aja tanya ya, nggak usah ibaratnya malu. Kalau buat teman-teman yang udah followersnya banyak sih nggak masalah, tapi kalau ibaratnya teman-teman yang followersnya masih kurang atau yang ibaratnya followersnya banyak tapi kontennya tuh konten repostan gitu ya, nge-repost konten ini, nge-repost konten itu, malah ada juga yang ibaratnya tuh
eh, ya karena joget-joget gitu kan. Nah kalau kita punya followers karena kita joget-joget, itu biasanya ya followersnya cuma pengen lihat kita joget-joget gitu. Tapi kalau kita punya followers yang ibaratnya emang kita bikin konten yang bermanfaat, ya seenggaknya followers kita pun mereka emang punya keinginan untuk bisa berkembang gitu ya. Mereka follow saya pasti mereka ada keinginan untuk memulai bisnis, ada keinginan untuk hidupnya menjadi lebih baik. Ya karena itu adalah orang-orang yang saya targetkan untuk menjadi audiens saya gitu. Karena saya pun gak mau punya followers banyak tapi semuanya cuma kayak ngumpul-ngumpul gak jelas gitu ya. Saya pengen di TikTok tuh ya kita ngebahasnya bisnis, kita ngebahasnya motivasi gitu kan. Ya jangan sampai kita ibaratnya eh, punya followers tapi ya gitu aja gitu, kayak misalnya tuh nanya-nanya gak penting, bang udah punya pacar belum, bang kira-kira tips biar banyak cewek gimana bang. Ya itu kurang itu ya, kurang kurang ngaruh lah ya. Oke. Bang kasih contoh rencana hidup dong. Kasih contoh rencana hidup adalah kalau saya pribadi ya targetin gitu ya, pengen punya income berapa sih di umur berapa gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Kira-kira kalau saya kan fokusnya emang lebih ke income ya. Kenapa ke income? Karena dengan income yang besar, saya bisa ibaratnya nanti merencanakan hobi-hobi saya yang lainnya nih. Misalnya saya contoh saya bisa nyanyi nih, saya suka nyanyi. Kalau saya udah punya income, saya bisa mau beli gitar, mau beli alat-alat untuk nyanyi, itu saya nggak ada kendala lagi. Tapi kalau ibaratnya gini, saya punya hobi, hobinya tuh ngeluarin duit nih ya. Nah hobinya tuh ngeluarin duit, tapi saya nggak punya income, ya saya juga bingung gitu ngebiayain hobinya seperti apa. Nah kalau teman-teman punya hobi, teman-teman juga bisa buat konten sih di sosial media seputar hobi teman-teman. Tapi ya jangan ngarep hasil instan gitu kan. Karena yang namanya kita konten harus ngerintis dulu gitu. Sementara kalau kita bisnis, kita follow sedikit pun kita masih tetap bisa ngasilin. Misalnya teman-teman punya follower 100 orang gitu ya. Dari 100 orang ada yang beli produk teman-teman gitu kan. Nah produk teman-teman itu misalnya marginnya, keuntungannya per satu produk itu 50.000. Ya ada 10 orang yang beli aja itu teman-teman udah dapat 500.000 gitu kan. Makanya kalau kita followersnya masih dikit ya belajarlah jualan gitu. Jadi walaupun dikit gitu ya, kita udah bisa menghasilkan, apalagi kalau banyak gitu kan. Ya, terima kasih motivasi bisnisnya bang, sukses selalu. Thank you juga ya Jana, sama-sama. Semoga bermanfaat konten-kontennya ya. Jangan lupa bantu share ya. Kalau misalnya pengen ibaratnya tips bisnis yang lebih banyak, yang lebih panjang durasinya, bisa cek channel YouTube saya aja ya di Dean Andira ya. Gue bingung memulai dari mana dulu. Memulai apa dulu nih? Ya mulailah dari target-target yang ibaratnya kecil, yang bisa dicapai. Misalnya saya pengen punya income 10 juta nih jangka panjangnya ya dalam beberapa bulan. Nah jangka pendeknya coba targetin saya pengen punya income 1 juta. Nah 1 juta udah kecapai naikin lagi. Saya pengen income 2 juta. 2 juta udah kecapai naikin lagi sampai nanti income-nya naik terus gitu ya. Nah jadi buatlah target yang besar tapi kita mulai dari target yang kecil dulu. Nah kalau target kecil udah nyampe, nanti naik tangganya tuh enak gitu ya. Jadi nggak usah bingung gimana-gimana, mulailah dari hal yang bisa dilakukan sekarang. Bang, bagaimana kalau kita khawatir kalau produk kita nggak ada yang beli? Nah, kalau misalnya kita khawatir produk kita nggak ada yang beli, makanya kita harus naikin skill jualan kita. Belajarlah cara skill jualan yang benar gitu. Belajar cara marketing yang benar. Nah, cara marketing yang benar kita bisa menggunakan ya konten TikTok, kita bisa menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads. Buat yang main Facebook sama Instagram saya gitu, Instagram gitu ya, dan follow saya, pasti udah sering kena iklannya saya gitu kan. Nah, saya bisa ngiklan sampai jutaan tiap hari. Itu karena saya ibaratnya udah bisa jualan. Nah, teman-teman kalau pengen bisa sampai ke level kayak saya gitu ya, ngiklan jutaan per hari, ya teman-teman harus belajar bagaimana caranya menjual gitu. Nanti teman-teman ibaratnya mau ngiklan 1 juta, 2 juta, 3 juta itu bisa gitu. Tapi belajarnya dari apa dulu? Pertama misalnya iklan 50.000 sehari dulu gitu kan. Nah, nanti iklan 100.000, 200.000, 300, 500 nanti bisa bertahap gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau melatih skill untuk beriklannya. Karena kalau kita udah bisa ngiklan tuh enak banget ya. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman belajar digital marketing gitu. Kalau dengan digital marketing kita bisa ibaratnya jualannya laris. Kita nggak perlu ibaratnya nawarin door to door. Kita tinggal ngiklan aja, kasih penawaran yang bagus. Itu nanti yang nanya ke WA kita tuh bakalan banyak gitu ya. Sesuai budget yang kita keluarkan. Teman-teman pengen ada 100 orang yang ngechat per hari ke WA. Tinggal iklan. Pengen ada 1.000 orang yang ngechat per hari ke WA. Bisa nggak? Bisa. Asal siap ngiklannya ya. Jadi belajar dulu cara iklan yang benar. Bang, cara menjual targetnya ibu-ibu gimana? Ya
kasihlah produk yang ibu-ibu butuhkan gitu. Nah si ibu-ibu ini tuh kira-kira butuhnya apa? Nah ibu-ibu ini tuh ibaratnya nongkrongnya di mana? Nah kalau kita nargetin ibu-ibu, misalnya kita nargetin ibu-ibu yang suka arisan. Nah biasanya kalau arisan tuh mereka main sosmednya apa? Nah mereka masuk grup Facebooknya apa gitu kan? Nah kita tinggal cari kira-kira produk yang mereka butuhin apa. Nah jual produk yang mereka butuhin, itu jual pasti laku ya. Jadi makanya kita kalau menjual tuh ada target marketnya. Jualanlah ke target market yang tepat. Kalau target marketnya tepat, pasti laku. Misalnya nih teman-teman pengen jualan ini ya, misalnya kaos untuk bola ke ibu-ibu, laku nggak? Nggak laku ya. Tapi kalau teman-teman misalnya ke ibu-ibu gitu, jualan peralatan dapur, bisa laku nggak? Bisa. Yang penting tahu cara ngebuat penawarannya yang menarik gitu. Makanya sesuaikan produk yang mau kita jual dengan target marketnya. Ya, dimulai dari situ dulu. Teman saya gitu ya, ada yang ibaratnya jualan produk ke ibu-ibu tuh omsetnya bisa 1 miliar ya. Jadi jangan remehkan ibaratnya apa produk-produk seperti itu ya. Nah makanya harus mau riset, mau belajar gitu. Bang kasih tips gimana biar semangat bisnis. Tipsnya adalah ingat kira-kira siapa sih orang yang pengen kita bahagiain gitu kan. Sekarang ibaratnya kita umur bertambah terus, apa aja sih yang udah kita lakuin buat mereka gitu kan. Nah kalau kita ibaratnya nggak semangat-semangat bisnisnya, kita mageran terus, ya kapan kita bisa bahagiain mereka gitu ya. Bahagiain orang tua, bahagiain pasangan gitu kan, adik kakak gitu kan ya. Nah coba dari situ dulu. Jadi harus punya alasan yang kuat dulu. Kalau kita udah punya alasan yang kuat, kita biasanya mulainya juga semangat gitu. Beda kalau kita nggak punya alasan, ya kita mager-mager aja karena kita nggak tahu berjuang juga buat siapa gitu. Makanya kita harus tahu dulu kita berjuang buat siapa. Nah, atau kita bisa berjuang buat diri sendiri. Berjuang bisnis cari uang banyak supaya bisa dapat misalnya ya pasangan yang cantik, yang baik, yang tajir gitu ya. Yaitu kita bisa punya target apa yang beda-beda tiap orang ya. Tapi tentuin dulu target kita apa, motivasi kita apa. Nah, apa yang bikin kita semangat kalau kita mencapainya. Itu dulu pikirin, nah baru kita bakal punya alasan yang kuat untuk memulai bisnis ya. Bang, gimana cara baca peluang bisnis? Cara membaca peluang bisnis adalah lakukan dari hal yang termudah dulu. Misalnya sekarang banyak orang gitu ya, pengen mulai bisnis tapi selalu alasannya, bang pengen bisnis tapi nggak ada modal. Nah sekarang saya tanya gini, kalau misalnya saya kasih modal ya, saya kasih modal nih, kira-kira bisa balik modalnya berapa lama? Misalnya contoh saya kasih modal 10 juta, bisa balik modal nggak dalam sebulan? Kalau belum bisa, berarti belum bisa megang duit segitu, belum punya ilmunya buat berbisnis. Nah kalau kita belum punya ilmu buat berbisnis, bukan modal yang paling utama, tapi adalah kita belajar naikin skill dulu. Nah sekarang modal bisnis gitu ya, kayak gini, teman-teman jadi reseller dulu, jadi dropshipper dulu. Kan banyak tuh yang jadi reseller dropshipper, modalnya paling join cuma 99.000 ya. Salah satunya kan saya juga open reseller dropshipper ya, yang snack, yang juga yang bisnis produk custom saya. Itu modalnya cuma 99.000. Nah, teman-teman join 99.000, kalaupun teman-teman rugi gitu ya, itu nggak akan bikin bangkrut. Nah, tapi gimana kalau untung? Karena udah banyak juga yang ibaratnya join 99.000 sampai bisa beli laptop. Ya, saya punya reseller sampai bisa beli laptop, sampai bisa dapat orderan ratusan piece per bulan gitu ya. Dengan keuntungan per piece-nya tuh 50 ribuan loh. Gila ya. Jadi makanya teman-teman, mulailah dari hal yang termudah dulu. Kalau ada peluang, jadi gini, kalau ada peluang jangan ditolak. Kalau ada peluang tangkap dulu. Nah, kalau kira-kira masuk akal dan ibaratnya modal yang minim, coba dulu. Nah masalah berhasil atau gagal gimana nanti? Kalau gagal ya cuma 99.000 gagalnya kan. Nah tapi kalau berhasil gimana? Kalau berhasil, mau gak sih kita ibaratnya mulai 99.000 tapi kita punya potensi dapat jutaan? Ya sekolah saya sih mau gitu ya. Karena saya dulu modal puluhan juta tapi sayangnya belum bisa. Saya dulu pernah bangkrut teman-teman. Saya udah modal pinjam ke bank gitu ya, puluhan juta. Tapi karena saya nggak bisa ngelolanya, itu modalnya habis sebulan. Tapi setelah saya coba dengan modal minim, kok bisa dapat puluhan juta gitu, bisa dapat omset ratusan juta. Nah jadi nomor satu itu bukan modal tapi adalah kemauan. Bisnis untuk mahasiswa bang, bisnis untuk mahasiswa yaitu mulailah dari reseller atau dropshipper dulu ya. Kalau misalnya udah bisa jualan, nanti mau bikin bisnis sendiri nggak masalah. Tapi kebanyakan orang mau bisnis tapi nggak bisa jualan, ya itu salah. Jadi saran saya, belajarlah dari skill ngejual dulu ya. Karena kalau udah bisa ngejual, kita nggak punya produk pun, kita bisa jual produk orang dan bisa laris ya. Bang, cara bikin koneksi bisnis gimana?
cara bikin koneksi bisnis tentu kita harus memantaskan diri dulu ya. Karena orang-orang sukses pun pengen bergaul dengan orang yang minimal dia tuh punya kapasitas yang bagus. Contoh gini, Anda pengen bergaul dengan orang sukses tapi Anda mentalnya masih kayak ngemis-ngemis. Ada tuh orang misalnya pengen deketin orang sukses tapi tujuannya apa? Buat minjem duit ya, buat manfaatin. Itu orang-orang sukses nggak akan suka sama orang-orang seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda nggak deketin orang sukses, ternyata emang pengen membangun relasi, terus Anda pun punya kelebihannya, punya skill misalnya. Nah, seorang sukses itu ngelihat nih, kalau saya taruh duit di orang ini, duit saya bisa nambah. Nah, ketika ibaratnya orang sukses udah bisa berpikir seperti itu, koneksi kebangun sendiri. Nanti si orang sukses ini bakal kenalin Anda ke teman-temannya. Nah, disitulah koneksi bisnis terbangun. Makanya, mulailah dari naikin skill dulu. Teman-teman bisa ikut komunitas bisnis, komunitas marketing. Ya, saya pun punya komunitas, teman-teman namanya 10x Marketer. Teman-teman bisa klik link di bio saya, yaitu ada komunitas untuk 10x Marketer. Teman-teman kalau pengen punya ibaratnya relasi yang udah omsetnya miliaran, teman-teman tahu nggak Kripik Maici ya? Kripik Maici itu salah satu mentor juga di 10x Marketer. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen punya koneksi yang bagus, saya bakal kenalin juga teman-teman ke para pebisnis dan juga marketing dengan cara teman-teman join di 10x Marketer ya. Itu relasinya bagus-bagus pokoknya ya. Dan itu nggak cuma owner MyC aja, nanti kita bakalan banyak lagi juga ibaratnya relasi-relasi yang bisa ibaratnya ngebantu mindset teman-teman tumbuh gitu ya. Oke, jadi cobalah mulai dari naikin skill jualan dulu ya. Makasih Bang. Bang, bagaimana mempertahankan pelanggan saat perang harga murah? Nah, cara untuk keluar dari perang harga itu adalah kita membangun brand ya. Membangun brand sendiri. Nah, sekarang kalau teman-teman nih pengen membangun brand sendiri, ya tentu teman-teman harus ibaratnya ngemodal kan. Teman-teman ibaratnya harus ya keluar modal buat nyetok, buat hang tag-nya, buat labelnya. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen ngebangun brand sendiri, ya mulailah dari hal yang termudah dulu gitu. Nah, kalau teman-teman udah punya produk, teman-teman ibaratnya bisa mulai percantik kemasan gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman sekarang nggak punya modal, pengen ibaratnya keluar dari perang harga, ya teman-teman bisa ya join di reseller saya di Digital Printing ID. Itu udah bisa bikin brand walau cuma order satuan nih. Teman-teman misalnya order kaos satu, itu udah bisa pakai brand sendiri ya. Teman-teman order misalnya casing satu, bisa pakai brand sendiri ya. Jadi ibaratnya kalau pengen keluar dari perang harga, salah satunya adalah dengan membangun brand yang kuat. Dengan brand yang kuat, kita bisa menaikkan harga tanpa harus dibandingkan oleh kompetitor gitu ya. Jadi, kuncinya adalah membangun brand. Hai Bang Dean, halo Crash. Bang, gimana cara mempertahankan bisnis saat awal? Soalnya ramainya cuma 2-3 bulan aja. Kalau ramainya cuma 2-3 bulan aja, berarti database-nya terbatas. Kontaknya cuma itu-itu doang. Nah, cara ibaratnya supaya bisnis ramai terus adalah nambahin kontak. Nah, cara nambahin kontak gimana? Cara nambahin kontak adalah Anda harus tahu caranya mendatangkan traffic. Ya, caranya mendatangkan traffic. Anda belajar Facebook Ads, Instagram Ads gitu ya. Nah, kalau kita bisa ngedatangin traffic, itu tiap hari mau ngechat ke WA 100 orang pun bisa nih. Misalnya ya Satria nih, pengen tiap hari ada yang ngechat ke WA 100 orang. Tinggal bayar aja gitu ke Facebook. Bayar, jadi nggak akan ada sepi gitu. Nah, seperti itu biasanya karena kita nggak bisa ngedatengin orang buat nanya ke WA. Nah, itu salah satunya seperti itu ya. Makasih Bang. Oke, tukang parfum. Aku bingung manggilnya apa ya, tukang parfum ya. Ya udah tukang parfum aja lah ya. Bang, bedanya pedagang sama pebisnis apa Bang? Bedanya pedagang sama pebisnis adalah kalau pedagang dia fokusnya jualan aja. Nah, kalau pebisnis dia fokusnya ngebangun sistem. Dia jualan dulu di awal, tapi nggak jualan seumur hidup gitu. Dia setelah jualan, dia juga ibaratnya merekrut karyawan. Supaya apa? Supaya nanti kerjaan-kerjaan yang dia lakukan tiap hari itu bisa diganti sama karyawan. Dan ketika kerjaan yang udah bisa diganti sama karyawan, dia bisa keluar dari aktivitas bisnisnya, dan bisnis jalan, dianya bisa jalan-jalan. Ya, ngomong manisnya sih gitu ya. Tapi intinya pebisnis itu fokusnya ke sistem, bukan ke jualan gitu ya. Nah, tapi di awal pebisnis jualan dulu nggak? Ya iyalah, kalau pebisnis nggak bisa jualan, ya nanti gimana bisa ngajarin karyawannya jualan gitu ya. Jadi kita dulu bisa, kalau kita udah bisa, baru ngajarin karyawan. Soalnya banyak pebisnis yang hancur saat awalnya ramai, tapi lama-kelamaan jadi sepi. Ya makanya saya bilang tadi, belajar caranya marketing gitu. Belajar caranya ngedatengin traffic. Kalau udah bisa marketing, ya kita udah ngerti market pasti beli gitu. Nah, kalau kitanya nggak ngerti market, ya kita nggak dibeli produknya, jadi sepi. Ya itulah intinya ya, belajar marketing. Nanti bisa cek channel YouTubeku ya, nanti coba aku bahas soal ini ya.
topik ini. Kayaknya bagus juga nih buat dibahas di YouTube nanti ya. Bisnis yang bagus itu yang menyebar ya Bang Dean. Yes, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang banyak prospeknya, banyak penjualannya, dan untung. Ya, itu bisnis yang bagus. Profit. Karena kalau kita nggak untung ya gimana bisnisnya bisa berjalan gitu kan. Namanya bisnis harus ada untung. Kalau nggak untung ya gimana gitu. Thank you Bang. Bang ada referensi buku belajar bisnis nggak? Soalnya udah ada rencana tapi takut buat eksekusi. Referensi buku buat belajar bisnis, belajarlah coba dari buku Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, atau bukunya Jaya Setiabudi yang ini The Power of Kepepet. Ya coba belajar 2 buku itu dulu aja, nanti pasti kebangun kok semangat bisnisnya ya. Kalau jual cupang gimana Bang? Ya bisa aja jual cupang. Yang penting paham gitu siapa target marketnya. Jualan apapun bisa kok, nggak ada yang nggak bisa ya. Oke. Ini lumayan ya, 10.000 followers, banyak juga nih yang nonton. Duluin review atau kualitas toko Bang buat cloud. Oke, nanti kita coba buatin ya review kualitas supaya nanti teman-teman lihat. Tapi sebenarnya kalau mau lihat, udah ada kan di website itu ada foto-foto real pic-nya tuh. Tinggal dilihat aja foto-foto realnya di website saya. Ada kok. Gue udah baca buku Rich Dad Poor Dad tapi masih bingung tentang pajaknya Bang. Ya jangan fokus ke pajaknya. Kok malah fokus ke pajaknya sih? Rich Dad Poor Dad fokusnya ya ibaratnya apa yang diajarin si ayah kaya sama apa yang diajarin si ayah miskin. Nah kalau kita pengen kaya, kita belajarnya dari ya pemikiran si ayah kaya gitu. Itulah kita harus ibaratnya fokusnya benar juga ya. Jangan sampai kita gagal fokus kalau baca buku juga. Bang ada ilmu dasar waktu awal bisnis nggak? Ada. Itu semua ilmu dasarnya udah aku ajarin ya di resellerku. Kalau misalnya join jadi resellerku itu udah ada ibaratnya materinya ya, kurikulumnya udah ada. Itu adalah semuanya hasil pengalamanku dari awal bisnis dulu sampai sekarang gitu. Halo Bang, shout out please. Gimana tuh shout out? Aku nggak ngerti shout out di TikTok gimana. Coba jelasin lebih detail lagi ya, karena baru nih main TikTok, jadi nggak ngerti. Iya Bang, aset dan liabilitas gitu kan Bang sama laporan keuangan. Ya, fokusnya makanya bangun aset ya. Belajar makanya kalau pengen belajar aset sama liabilitas itu belajarnya di yang ini cash flow kuadran ya, bukan Rich Dad Poor Dad. Belajarnya di cash flow kuadran supaya paham bedanya pedagang sama bisnis ya. Kalau baru mulai bisnis mending mikir keuntungan atau mending usaha buat kenalin produk dulu. Kalau baru mulai bisnis mending mikir keuntungan. Kalau baru mulai bisnis, fokusnya di awal adalah dapur ngebul dulu. Gimana caranya ada transaksi penjualan tiap hari. Nggak apa-apa margin tipis-tipis di awal gitu ya. Yang penting muter, tiap hari ada transaksi. Nah, kalau udah transaksinya lancar tiap hari, baru mikirin untung. Nah, jadi fokusnya apa? Dapur ngepul dulu ya. Itu kalau baru mulai bisnis. Abang buka kelas kah? Yes, buka tapi lagi belum buka ya. Paling adanya kelas di resellerku dulu aja ya. Ada kurikulum di resellerku dulu aja kalau join reseller. Bang Dea, saya mau tanya sekarang Bang Dea bisnis apa Bang? Saya bisnis print on demand yang digital printing ID. Saya juga bisnis yang snacks, yang PD snacks. Dan juga saya juga membuat sebuah komunitas yang bernama Tenex Marketer ya. Saya pun ada bisnis-bisnis yang ibaratnya jualan ke konsumen langsung. Ya kalau udah join digital printing ID nanti bakal tahu kok apa bisnis saya ya. Bang Dean main saham nggak? Aku saham enggak, tapi aku main trading ya. Aku trading main, tapi belum jago lah. Masih cupu main tradingnya. Nah, gue belum baca Bang buku cash flow-nya Bang. Ya baca dulu bisa ya. Kalau fokusnya emang ke situ gitu. Bacanya jangan sekali. Saya pun kadang baca buku sampai 20 kali baru ngerti gitu. Kalau nggak ngerti ulang lagi. Kalau nggak ngerti ulang lagi sampai paham ya. Jadi diulang-ulang kalau baca. Sudah bergabung. Oke. Ada lagi nggak yang nanya nih? Ini bagus ya pada aktifnya. Saya senang nih kalau pada nanya-nanya kayak gini. Kalau teman-teman misalnya pengen dibuatin materi, misalnya kalau saya live pengen saya bawain materi apa, komen aja ya. Nanti saya coba bawain pas live ya. Bang, gimana cara mutar ke prospeknya biar orangnya nggak itu-itu aja. Dan gini, kalau kita pengen orangnya beli lebih dari sekali, makanya produknya banyak. Digital printing ID kan saya tuh nyediain nggak cuma kaos aja nih teman-teman, misalnya nih kayak ini ya bikin kaos custom nih, ini kan kaos custom nih dari bisnis saya nih. Nah awalnya dia beli kaos, nanti kita tawarin topi, nanti kita tawarin casing HP,
kita tawarin hoodie, kita tawarin sweater. Makanya produknya banyakin ya. Kalau produknya banyak, ya ibaratnya kita bisa suruh dia beli berkali-kali. Saya punya konsumen ya, dia itu belinya bisa sampai 10 kali loh, gara-gara kita punya produk banyak. Jadi makanya banyakin produk. Kalau bingung jualan produk apa, udah join reseller saya aja, nggak usah bingung ya, karena ya banyak gitu ya produknya ya. Masih 16 tahun bang, boleh ikut join nggak nih? Ya boleh banget lah. Kalau dari 16 tahun sekarang udah mulai bisnis, nanti umur 20, kebayang kan? Pengalamannya udah banyak. Nah, orang sukses itu biasanya pengalamannya banyakin dulu. Begitu pengalamannya udah banyak, dia udah matang, itu cepat gitu cari duit tuh. Misalnya nih, umur 16 tahun, pengen punya income nanti di umur 20 tahun 10 juta ke atas bisa nggak? Bisa. Makanya mulai usaha dari sekarang. Apalagi sekarang pandemi kan, nggak sekolah gitu ya. Di rumah daripada mager gitu kan, main game, main Mobile Legends, ya mending kita jualan gitu, belajar jualan ya. Kita cari hal-hal yang produktif dan menghasilkan. Kalau misalnya kita ibaratnya di rumah mager, ngegosip gitu kan, ya kapan kita majunya ya? Kalau buat giveaway bisa namanya nggak bang? Bisa, tapi ya kita harus paham dulu kira-kira hadiahnya apa nih yang cocok buat market ya. Jadi harus ditanya dulu, dites dulu, disurvey dulu ya. Giveaway pun ada strateginya ya. Bang, gimana cara narik attention publik buat jualan online? Cara narik attention publik adalah kita membuat konten yang relevan dengan mereka. Jadi kalau misalnya kita belajar marketing tuh ada kita ibaratnya nge-trigger hope dan fear-nya ya. Hope tuh impian mereka apa, ketakutan mereka apa. Nah ibaratnya kita buatlah konten-konten yang seputar keinginan mereka dan juga ketakutan mereka. Ini agak teknis sih ya. Nanti saya coba bahas lebih detail di YouTube saya ya. Ngambil kaos polosnya dari abang boleh dong. Aku nggak jualan yang polos sih dan jualnya ya udah custom gitu. Dan ini lokasi di mana ya? Coba lokasinya di mana? Oke. Ini udah berapa menit ya live-nya? Oke, masih ada yang mau nanya nggak? Pokoknya thank you banget ya buat teman-teman yang udah follow. Jangan lupa sering-sering share konten di akun ini ya, supaya saya makin semangat nih kontennya. Supaya bisa konsisten terus-terusan upload minimal 10 konten per hari ya. Teman-teman coba bayangin aja deh, mungkin teman-teman di sini mau buat konten satu aja sehari mager gitu ya. Ini saya buat kontennya 10 konten per hari. Boleh lah bang, gue jadi reseller abang. Boleh. Daftarnya klik link di bio ya. Klik link di bio yang ada di TikTok aku nih. Di profil TikTok ada linknya tuh, klik aja. Nanti ada link buat joinnya ya. Ngelek bang gimana tadi? Daerah mana Dans? Daerah mana ya? Coba komen daerah mana. Bang gimana cara luasin bisnis biar nggak salah langkah? Cara luasin bisnis tuh maksudnya gimana? Cara luasin bisnis biar nggak salah langkah. Ini agak apa ya pertanyaannya, agak membingungkan. Mungkin gimana caranya biar nggak salah langkah ketika pengen berbisnis gitu ya? Ya caranya adalah dengan di plan dulu, dimatangkan dulu ya. Nah kalau kita udah punya plan, udah punya rencana, baru eksekusi. Ya kalau kita ibaratnya nggak punya rencana ya bisa salah langkah. Tapi buat saya pribadi jangan takut salah langkah, karena kalau kita gagal, kita salah, itu bukan suatu hal yang hina kok. Orang sukses, orang yang hebat gitu ya, mereka pasti banyak gagalnya dibanding berhasilnya gitu. Makanya nggak apa-apa gagal. Kalau berhasil ya berarti mantap. Kalau gagal biasa, kalau mantap luar biasa ya. Seperti itu ya. Good kak motivasinya, pinter edit videonya. Thank you Evaski ya. Semarang bang. Semarang. Oh iya Semarang ya. Ya udah nanti coba chat aja gitu ya. Biasanya jualan berapa piece kaosnya. Kalau emang kuantitinya banyak, bisalah nanti saya usahain ya. Kalau mau order kaos polos. Trading apa bang? Saya trading binary option ya. Tapi masih belajar. Bang cara handle kalau misal bisnis mau bangkrut dong. Kalau bisnis mau bangkrut, ya evaluasi. Masalahnya apa? Kalau misalnya sepi penjualan, ya banyakin penjualannya gitu kan. Kalau misalnya kita ibaratnya nggak tahu nih ya kendalanya apa, ya berarti kita nggak ngerti sama bisnis kita gitu. Makanya carilah mentor yang ibaratnya udah terbukti berhasil di
bisnis yang misalnya kita tekunin. Misalnya kita bisnis kaos, ya carilah mentor yang jualan kaos. Kita cari mentor yang ibaratnya bisnis ikan cupang, carilah mentor yang udah bisnis ikan cupang ya. Jadi saran aku cari mentor ya. Konten abang keren bagi gue yang umur 16 tahun, sangat semangat konten abang. Oke, thank you Idris, siap. Doain ya supaya bisa konsisten posting 10 per hari. Bantu share juga ya ke teman-teman ya. Aku down, bisnisku banyak yang bully, banyak yang iri, gimana terus kak? Ya udah, kalau banyak yang bully, diamin aja gitu. Biarin mereka menjadi penonton, kita jadi pemain. Ya nggak ada ibaratnya penonton yang dibully gitu ya. Yang dibully pasti pemain. Ya seenggaknya kita tuh berani terjun jadi pemain. Mereka yang ngebully cuma jadi penonton. Makanya fokuslah ke hal-hal yang penting aja. Ada yang bully, biarin. Saya pun waktu mulai bisnis udah biasa kok dibully orang gitu ya. Kalau ada yang bully ya udah, nggak usah dipikirin. Biasanya yang bully itu nggak pernah melakukan lebih dari kita kok ya. Jadi jangan pusing sama hal-hal kecil, hal-hal receh, nggak usah dipusingin ya. Bang, rekomendasi jenis investasi jangka panjang. Jenis investasi buat jangka panjang adalah membangun brand ya, membangun bisnis, ibaratnya membangun sebuah brand yang nantinya bisa ibaratnya besar dan menghasilkan uang dari bisnis itu untuk kita. Itu adalah investasi buat saya pribadi yang bisa saya kontrol ya. Paling gampang tuh investasi di bisnis. Imbangin sama ngambil footage-nya, nggak susah ngambil footage-nya daripada edit. Yes, betul. Ya, kalau udah tahu ya. Sama bang, masih belajar trading binomo. Siap. Belajar binomo sku juga ya. Bang, bisa bikinin plan buat jualan pakai metode pre-order nggak? Mulai dari produksi, DP, sama untungnya. Bikin plan jualan, bisa. Nanti coba ya saya buat di YouTube ya. Nanti saya buatin. Ini harus fokus soalnya pembahasannya kalau metode pre-order sampai ini nanti ada plannya ya. Nanti saya buatin videonya di YouTube ya. Bang, udah mulai bisnis dari umur berapa? Saya mulai bisnis dari umur 18 tapi masih iseng-iseng lah dulu ya, kayak nggak serius. Tapi mulai serius tuh umur 20-an ya. Umur 20-an baru mulai serius deh di bisnis ya. Thank you. Sama-sama Evaski. Ayo puas-puasin nanyanya nih ya, mumpung saya lagi live. Ada lagi yang mau nanya nggak? Di sini ada yang udah mulai ngonten di TikTok belum sih? Atau ibaratnya bisnisnya apa aja sih kalian? Saya lihat nih ngomongnya udah pada mulai bisnis ya. Jadi keren-keren sih. Masih muda udah pada mulai bisnis. Ya saya salut lah ya. Umur 16 udah berani bisnis itu udah keren banget gitu. Ya nanti kalau ibaratnya umur 20-an udah punya income 10 juta ke atas atau mungkin udah punya income ratusan juta gitu ya. Wah itu dapetin cewek mah gampang gitu. Jadi fokuslah ibaratnya apa ya? Ada pepatah yang mengatakan lebih baik kehilangan masa muda dibanding kehilangan masa depan. Fokuslah di umur muda ngebangun masa depan dulu ya, supaya nanti tinggal nikmatin aja. Soalnya pakai metode pre-order gara-gara kurang modal jadi nggak bisa stok banyak, jadi nunggu DP dulu. Nggak apa-apa, bagus kok. Yang penting kita nggak ada alasan nggak bisa bisnis karena nggak ada modal. Lebih baik kita buka metode pre-order dulu, kumpulin nanti untungnya dan dikit-dikit buat nyetok. Jadi kita PO dulu nih. Nah modalnya jangan dipakai beli bakso dulu gitu kan. Ketika kita udah dapat untung dari kita buka PO, modalnya bikinin stok, modalnya buat marketing. Ya jadi motornya puterin dulu biar dapurnya ngepul dulu gitu ya. Gue coba bantuin teman bang kayak jual sepatu gitu tapi baru mulai. Oke siap. Good luck bro Idris. Ya semoga lancar bisnis sepatunya ya. Cara mulai kebiasaan baru gimana bang? Biar bisa konsisten. Ini udah aku bahas kemarin ya. Intinya lakuin hal yang mau dilakuin itu, yang hal-hal baru itu, konsisten selama 40 hari. 40 hari komitmen, gak boleh bolong sehari pun. Nah biasanya orang untuk merubah kebiasaan baru gitu ya, atau untuk membangun sebuah kebiasaan baru, itu butuh 40 hari konsisten. Nah kalau kita bisa 40 hari konsisten, itu bisa berubah kok. Tapi kalau kita 40 hari aja gak kuat, ya kita nggak akan berubah-berubah. Makanya mulailah dari 40 hari pertama ya. Konsisten aja 40 hari, nanti udah jadi kebiasaan kok kesananya ya. Oke. Wah ini kalau banyak yang live, yang nonton gini, saya bakal sering live TikTok nih kayaknya ya. Tapi jadi sendiri kayaknya seru bang.
Boleh, boleh ya. Kalau mau jadi reseller saya, tinggal klik aja link di bio ya. Gampang kok. Oke, bentar ya. Oh, nggak ada. Oke. Oke teman-teman, mungkin saya live-nya bentar lagi ya, karena masih ada kerjaan juga. Coba nanti jangan lupa mampir ke channel YouTube saya ya, di Dayan Andira. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau request saya bawain materi apa, mau saya bikinin video apa, teman-teman tinggal komen aja di video saya ya, nanti saya bales. Saya bakal coba buatin materinya buat teman-teman ya. Butuh laptop nggak bang? Nggak butuh kok ya. Modal HP juga bisa kok ya, bisnis dari reseller saya ya. Yang penting ada kemauan. Itu doang kok modalnya ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya, karena ini mungkin biar nggak kelamaan. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Nanti kita coba saya live lagi ya. Saya coba rutinin live-nya. Kira-kira kalau saya live teman-teman enaknya di jam berapa ya? Daftarnya harus bayar berapa? Daftarnya harus bayarnya 99.000 doang kok modalnya. 100.000 kurang. Ya anggap aja jalan sama pacar ke kafe gitu ya, naktir pacar, modalnya nggak lebih dari itu kok ya. Bang, saya kalau bikin TikTok bikin yang estetik bang, biar enak juga dilihat. Yang gimana tuh estetik? Coba kasih contoh DM aja ya, nanti kayak gimana ya. Jadwalin bang, live-nya bang, jangan lupa. Siap. Pasang aja notif ya, supaya pas saya live teman-teman ada gitu ya. Tapi kata-kata bang udah bagus banget. Oke, siap. Thank you Idris ya. Ya semoga nanti saya bisa upgrade lagi kontennya. Kalau misalnya ada masukan, kirim aja ya contoh-contohnya seperti apa. Nanti coba saya buat ya, sesuai requestan teman-teman. Oke? Udah mungkin segitu aja sih untuk live kali ini. Thank you banget ya udah tembus 10.000 followers. Kalau misalnya teman-teman pengen request materi atau mau nanya-nanya yang belum kejawab sama saya, komen aja ya nanti di YouTube saya. Di YouTube saya Dayan Andira. Nanti pertanyaan teman-teman akan saya bawakan materinya, entah di live TikTok atau saya bikin video khusus di YouTube ya. Oke, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube saya ya. Segitu aja untuk live kali ini. Thank you banget.